Oke pemirsa, jumpa lagi dengan saya Andri Noto dan tamu kita yang terhormat Bang Luga Tambunan. Terima kasih. Salam Mas. Selamat datang Bang Luga. Ya, terima salam. Pemirsa, pada saat kesempatan ini terima kasih saya ucapkan karena Anda sekalian terus mantengin terus channel kita. Pada malam hari ini kita akan membahas lagi tentang kekristenan. Pertanyaannya begini Bang Luga. Apakah benar Tuhan tidak bisa dilihat? Jadi ada banyak pertanyaan, wah Tuhan itu tidak terjangkau, Tuhan itu harus di sana, harus di surga, Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia begitu kan. Nah ini menarik sekali, masih satu lingkaran lah. Apakah benar Tuhan tidak bisa dilihat? Silakan Bang Luga. Jadi ya memang kita perlu ketahui iblis itu adalah lawannya Tuhan. Iblis tidak ingin kita mengenal Tuhan. Ya. Itu dulu poinnya. Terus yang kedua, iblis adalah pembohong, bapa segala dusta. Jadi kita harus hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang menentang pengenalan akan Tuhan. Ya. Tuhan tidak bisa dilihat ya. Itu kan kata orang Muslim juga, dan memang Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia secara kasat mata. Ya. Betul, itu Tuhan tidak bisa dilihat. Tetapi Tuhan itu menyatakan dirinya dalam penglihatan kepada para nabi. Ya. Ya, jadi nabi-nabi itu melihat Tuhan. Nabi-nabi itu melihat Tuhan. Iya. Seperti apa mereka melihat Tuhan? Ya, semua nabi yang sudah bersaksi melihat tentang Tuhan, ternyata dia melihat seperti rupa manusia. Seperti manusia kan? Di Yeskel 1 ayat 28 dikatakan bahwa aku melihat di atas tahta duduk seperti rupa manusia. Ya. Seperti rupa manusia. Iya. Di atas tahta. Iya. Itu di Yeskiel ya. Iya, Yeskel pasal 1 ya kan. Terus di Yesaya 6 Nabi Yesaya melihat, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta dan jubahnya memenuhi bait suci. Itu Yesaya 6. Yesaya Yang 6. melihat Nabi Yesaya. Ya. Artinya dia melihat sosok yang duduk. Berarti kalau duduk kan berarti kan sosok manusia. Dan pakai jubah lagi ya. Nah, pakai jubah. Terus di Daniel 7 ayat 13, Daniel 7 ayat 11, 12, 13. Aku melihat yang lanjut usianya, rambutnya putih seperti bulu domba dan jubahnya putih seperti seperti bulu domba, dan kursinya dari nyala api. Rambutnya jelas. Dikatakan rambutnya Tuhan itu putih. Jadi kalau saya tanya umat Muslim, rambut Allah Subhanahu wa taala warna apa? Coba kalau tanya itu, pasti mereka, ini apaan sih? Ya rambut Tuhan itu putih. Waktu Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus juga di Pulau Patmos, dia juga melihat rambutnya bagaikan putih bulu metah, gitu. Berkilauan. Ya. Ya. Jadi, nah, terus dasar ayatnya mana lagi kalau Tuhan itu seperti manusia? Di kitab Kejadian ada kayaknya. Kejadian 1 ayat 28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya seperti apa? Ya kan? Iya. Oh, Allah itu nggak bisa kita bayangkan. Dia tidak serupa dengan makhluknya.
Ingat, tidak serupa dengan makhluknya ini bertentangan 180 derajat dengan ajaran Musa. Musa mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita Mazmur 8 mengatakan, Raja Daud mengatakan bahwa engkau telah menciptakan manusia itu hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Jadi gambar ini nih, gambar manusia, kita ini kan gambar manusia, bang, untuk saya gambar manusia, ada hidung, ada mata. Ini adalah gambar yang paling sempurna. Dibandingkan gambar-gambar lain, apa sih? Matahari bulat, air datar, ya kan? Apalagi yang indah, mobil. Yang paling indah ini gambar seorang laki-laki yang ganteng, gambar seorang perempuan yang cantik. Makanya kalau kita melihat cowok ganteng, melihat cewek cantik, kan kadang-kadang kita kaget. Indah banget ya. Itu karena gambarnya Tuhan. Karena gambarnya Tuhan. Kita nggak pernah kaget melihat bulan atau melihat mobil, kan biasa aja. Kita tuh kita melihat anak kecil yang lucu, begitu indah, begitu dasar. Karena itu adalah gambar, ibarat itu udah all out, udah semuanya itu. Jadi gambar manusia, ada mata, ada hidup, ini udah gambar tertinggi. Jadi kalau engkau mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, itu sangat bertentangan dengan ajaran Yesus, sangat bertentangan dengan ajaran para nabi. Ajaran Musa dan tidak serupa dengan makhluknya, padahal dikatakan manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Al-Quran mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya 180 derajat berbanding terbalik. Berbeda ya. 180 derajat. Jadi jangan bilang itu Nabi Musa adalah sebenarnya nabi-nabi kami. Kalau memang nabimu adalah Musa, kenapa kau membuat perbandingan 180 derajat antara Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya, lalu kau hantam ayat itu dengan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Serupa dengan makhluknya, serupa. Kau berani mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, saya katakan serupa. Dasarnya ayatnya mana? Kejadian 1:28, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Jadi wanita cantik, laki-laki ganteng itu gambarnya Allah. Makanya lu kaget ngeliat laki-laki ganteng, ngeliat perempuan cantik, lu kaget karena itu gambarnya Tuhan. Dan itu gambar paling mahal. Dan bukan cuma satu ayat saja ya. Jadi ada kesaksian ayat yang lain begitu kan. Di Yeskiel, Yeremia gitu. Tadi kan saya udah comot kan tadi kan ayatnya. Yesaya 6. Nabi Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta. Terus Nabi Daniel, dia melihat jubahnya bagaikan putih ya seperti bulu domba. Terus Yeskiel, aku melihat sosok duduk di atas tahta, rupanya seperti manusia. Di Wahyu 4, Rasul Yohanes melihat di Pulau Patmos, dan aku melihat dia di atas tahta duduk seorang, dan dia yang duduk di atas tahta itu seperti permata yaspis. Seorang yang seperti permata. Jadi Tuhan itu kemuliaannya itu seperti permata zamrud, yaspis gitu. Jadi tidak bertentangan 180 derajat kalau dia mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu bertentangan banget. Sangat 180 derajat. Oke. Ya. Apakah benar Tuhan tidak bisa dilihat? Jadi tadi bicara tentang rambutnya, ya berarti terlihat ya. Terlihat. Nabi-nabi yang melihat. Nabi-nabi melihat visi Allah gitu kan. Iya. Gambar Allah itu. Iya. Jubahnya terlihat. Tangannya terlihat. Tapi memang wajahnya tidak terlihat. Kenapa? Mengenai wajahnya. Banyak orang yang sudah dibawa ke surga, yang saya baca-baca buku tentang surga. Mereka melihat Tuhan duduk di atas tahta, wujud api, tapi pada waktu dia ingin melihat wajahnya, di wajah Tuhan ini seperti ada awan tertutup ya, yang menutupin. Jadi kita bisa melihat tangannya, bisa melihat kakinya, bisa,
lihat jubahnya bisa, tapi wajahnya tidak terlihat. Bisa maksudnya begini, maksud Tuhan kenapa wajahnya tidak diperlihatkan? Ya. Maksudnya begini, nggak usah lihat wajah saya, kamu lihat wajah sesama manusia, begitu kan, bisa aja kan? Ya bisa juga, tapi sebenarnya wajahnya Tuhan itu sebenarnya apa ya? Ya memang rahasia ya kan, mereka kan ada ayatnya, dan mereka akan melihat wajahnya gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan wajah Tuhan Yesus ya? Nah, wajah Tuhan Yesus itu kan sebenarnya kalau dia di Pulau Patmos dikatakan kan seperti matahari. Sebenarnya Rasul Yohanes juga melihat Yesus di Pulau Patmos itu tidak bisa menjelaskan karena wajahnya seperti matahari. Iya. Yang kita ngelihat kan waktu Yesus jadi manusia, dia Iya. tapi wajahnya dia dalam kemuliaan itu Allah. sangat berbeda. Ya. Mary Catherine Baxter yang udah pernah melihat itu, dia mengatakan bahwa melihat Yesus di dalam sewujud rupa manusia dengan melihat Yesus dalam kemuliaan itu ada perbedaan. Ya. Begitu lebih dahsyat gitu. Jadi pada intinya kita bisa melihat wajah Allah ketika Allah menjadi manusia, begitu juga kan? Iya. Jadi begitu Allah punya wajah. ya. Kan ada ayatnya dikatakan, jangan kamu menganggap remeh anak kecil ini karena malaikat mereka ada yang selalu melihat wajah Bapakku yang di surga. Jadi kamu jangan anti dengan wajah. Wajah itu udah all out, artinya udah gambaran paling Itu tinggi. identitasnya manusia. Dan identitasnya Allah tuh punya wajah. Jangan kamu mengatakan Allah itu nggak bisa digambarkan. Kalau nggak bisa digambarkan lalu seperti apa? Angin. Iya. Apalagi matahari, bulan. Bulan itu lebih jelek. Muka manusia masih lebih indah dipandang daripada tanah yang ada di bulan. Oke. Jadi pada intinya wajah Allah itu bisa dilihat gitu kan? Bisa. Artinya gambarannya. Gambaran Tapi Allah. kalau wajahnya secara mata dengan mata itu tidak bisa karena ditutupi dengan awan kemuliaan Tuhan. Gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Gambar itu artinya ada hidungnya, ada kepalanya, ada rambutnya, itu kan gambar namanya. Gambar. Rupa. Iya, wajah. Jadi gambar itu kan Kalau gambar fisik ya. Kalau menurut saya gambar itu fisik tubuh. Tetapi kalau wajah itu rupa. iya maksudnya kan gambar itu kan semua tidak semua kan, dari kepala sampai kaki itulah gambar. Jadi Iya. bentuk manusia ini udah bentuk yang paling mahal. Jadi nggak perlu kamu bilang manusia itu adalah makhluk ciptaan tidak serupa dengan penciptanya, nggak bisa begitu. Manusia ini sama seperti Allah. Ada lagunya begini bang. Kepala, wajah, lutut kaki, kepala, wajah, lutut kaki. Lagunya siapa itu ya? Lagu Pramuka kalau nggak salah itu. Iya. Menarik sekali, pemirsa. Pada dasarnya Alkitab mengatakan bahwa Allah bisa dilihat. Seperti itu ya Bang Luga ya. Ya, bisa. Semua nabi hampir. Karena semua nabi melihat Allah gitu ya. Tidak semua memang, tapi nabi-nabi besar melihat. Nabi-nabi besar melihat, nabi yang diurapi Tuhan. Ya, Musa, Yesaya, Tuhan Yesus, terus Yohanes, mereka melihat. Dan Nabi Daniel mereka Iya. melihat. Oke. Luar biasa. Oke, pemirsa. Ada lagi nggak Bang Luga tentang wajah Allah ini? Jadi ada lagi satu ayat yang menjadi andalan mereka, itu ada di kitab Yohanes. Jadi waktu Yesus berkata, baik rupa dan wajahnya saja kamu tidak pernah lihat, suaranya pun kamu tidak pernah dengar. Jadi mereka memakai ayat ini bahwa memang Tuhan itu nggak punya rupa, Tuhan nggak punya wajah. Jadi pada waktu itu Yesus dengan ahli Taurat berdebat. Ahli Taurat ini merasa kenal dengan Tuhan. Yesus berkata, kamu jangan sok kenal dengan Bapa. Wajah Bapa dengan suaranya pun kamu belum pernah dengar. Jadi Yesus mengatakan kepada ahli Taurat bahwa mereka ini belum pernah melihat wajah Bapa, belum pernah mendengarkan suara Bapa. Ahli Tauratnya yang belum pernah mendengar, ahli Tauratnya yang belum pernah melihat. Bukan Yesus mengatakan Bapa tuh nggak bisa dilihat, suaranya pun nggak bisa didengar, bukan seperti itu. Jadi arti dari ucapan Yesus itu kita harus mengartikannya secara benar, bahwa Yesus mengatakan
bahwa dia Allah bersemayam di atas tahtanya. Kalau bersemayam kan artinya duduk. Iya. Dan itu nggak perlu diartikan lagi, itu udah duduk ya duduk. Jangan diartikan oh itu kan cuma lambang. Jangan kau lambang-lambangin semuanya. jangan Gitu. jangan dilambang-lambangin. Semua dilambangin. Apa yang arti secara nyata nggak usah dilambangin gitu. Oke pemirsa, menarik sekali pembahasan kita pada saat malam hari ini. Intinya Alkitab mengatakan bahwa wajah Allah bisa dilihat. Allah bisa dilihat. Kita tadi sempat menayangkan beberapa ayat yang dengan jelas mengatakan bahwa Allah benar-benar bisa dilihat seperti itu di Alkitab. Demikian pemirsa, kalau ada pemahaman di luar kekristenan yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat dan itu menjadi hak iman masing-masing. Tetapi di sini kita akan menegaskan bahwa Alkitab mengatakan Allah bisa dilihat. Demikian Bang Luga ya. Oke pemirsa, kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya dengan Bang Luga yang tetap dipakai Tuhan dan rendah hati. Terima kasih Bang Luga. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Oke, sukses kepada pemirsa sekalian. Salam jumpa. God bless.